Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi dan salam semangat untuk kita semua dan juga pemirsa yang telah menyaksikan live streaming pada kali ini. Hari ini kita akan berbincang santai tapi penuh inspirasi bersama saya Kaila Almira Zahra selaku moderator yang akan memandu jalannya Bincang Movie terkhusus Bincang Organisasi. Nah, di sini kami mendatangkan dua narasumber yang terhebat dan motivasi untuk kita semua. Selamat pagi Kak Habli dan juga Kak Fairuz. Selamat pagi. Nah baik, bisa perkenalan dulu ya narasumber pertama, yakni Kak Muhammad Habli Hukma selaku Ketua OSIS MAN 1 Gresik periode 2024 dan 2025. Beliau juga tergabung dalam kepengurusan Forum Anak Kabupaten Gresik. Selamat pagi Kak Habli. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik banget. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Nah, di sampingnya terdapat narasumber kedua yakni Kak Muhammad Fairuz Akilah Lazwadi selaku Ketua MPK MAN 1 Gresik yang juga tergabung dalam kepengurusan Forum Anak Kabupaten Gresik. Selamat pagi Kak Fairuz. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, pasti teman-teman udah penasaran banget kan kita mau bincang organisasi tentang apa aja. Jadi langsung saja kita masuk ke segmen pertama yakni pengenalan organisasi. Nah, baik, boleh dijelaskan dulu ke teman-teman ya Kak, apa sih itu MPK dan OSIS MAN 1 Gresik? Apa bedanya dan apa saja sih tugas utamanya? Bisa dijawab oleh Kak Fairuz terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi MPK sendiri yaitu yang memiliki arti Majelis Perwakilan Kelas, di mana organisasi ini yaitu sebagai penghimpun aspirasi dari siswa-siswi MAN 1 Gresik. Di balik itu kami juga memiliki tugas yaitu sebagai pengevaluasi dari kinerja OSIS MAN 1 Gresik dalam satu periode. Dalam satu periode itu kami membuat suatu laporan evaluasi yang akan disampaikan pada akhir periode ini. Itu. Nah, itu kan perspektif bedanya MPK dan OSIS dari Kak Fairuz nih. Nah, sekarang kita mau tahu nih bagaimana perspektif dari narasumber yang pertama yakni Kak Habli. Bisa disampaikan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya akan menjelaskan perspektif saya dari pihak OSIS gitu ya. Jadi OSIS mempunyai kepanjangan Organisasi Siswa Intrasekolah. Itu adalah sebuah organisasi yang dimana di bawah naungan dari madrasah, karena itu tadi konteksnya adalah sekolah. Jadi organisasi kita juga masih di bawah dari sekolah, dari madrasah gitu ya. Terus tidak hanya madrasah saja, OSIS juga di bawah naungan dari Majelis Perwakilan Kelas gitu ya. Betul sekali Kak. Jadi yang seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Fairuz tadi, OSIS itu biasanya juga ada yang namanya evaluasi, di mana evaluasi itu nanti yang bagian dari mengevaluasi adalah dari pihak MPK gitu kan. Nah, untuk program kerja sendiri dari OSIS itu ada banyak dan kita juga dibagi dari beberapa segbit. Ada segbit 1 sampai segbit 10. Itu juga bermacam-macam bidangnya, ada yang bidang keagamaan, ada bidang olahraga, ada bidang seni, ada juga BPH-nya seperti itu Kak. Nah, sekarang kita udah tahu kan bagaimana bedanya OSIS dan juga MPK di MAN 1 Gresik. Nah, tadi Kak Abli udah nyebutin nih bagian-bagian apa aja yang ada di OSIS, yakni segbit dari segbit 1 dan juga sampai 10, yakni seksi bidang dari segbit 1 sampai 10. Nah, kalau MPK apakah ada bagian-bagiannya juga Kak? Bisa dijelaskan? Ya, untuk MPK sendiri itu ada bagiannya. Yang pertama dari BPH sendiri yaitu ada ketua, wakil ketua, terus sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara. Selanjutnya dari tersebut itu ada lagi yaitu yang namanya komisi. Komisi di MPK sendiri ada 5. Yang pertama yaitu komisi 1 yaitu penyaluran aspirasi, di mana penyaluran aspirasi ini itu sebagai penerima dari aspirasi siswa-siswi MAN 1 Gresik. Yang kedua yaitu komisi Humas, yaitu yang berarti hubungan antar masyarakat, di mana anggota ini itu sebagai
sebagai pemegang itu akun humas di Man 1 Gresik, khususnya untuk siswa-siswi Man 1 Gresik sendiri. Selanjutnya yakni Komisi 3 yang memiliki tugas sebagai pengawasan ekstrakurikuler, yaitu di mana tugasnya yaitu sebagai pengawas ekstra yang berada di Man 1 Gresik ini. Selanjutnya Komisi 4 yakni urusan rumah tangga, di mana urusan rumah tangga ini kami memiliki beberapa aturan ADART untuk pengurus MPK OSIS Man 1 Gresik. Nah, gunanya ini tuh untuk sebagai mengatur kita bagaimana cara berperilaku, bagaimana cara beretika dalam suatu kepengurusan organisasi di Man 1 Gresik ini, khususnya di MPK OSIS itu sendiri. Selanjutnya dari Komisi 5 yaitu tentang kedisiplinan dan pengembangan karakter. Nah, ini pada Komisi 5 ini itu tergabung pada Komisi 4 juga, yaitu saling bekerja sama, di mana terhubung pada kedisiplinan dan karakter, terbentuknya karakter. Jadi itu termasuk dalam aturan tadi. Apabila aturan tadi di ADART Komisi 4 itu sendiri terlaksana, maka Komisi 5 ini akan dianggap berhasil. Itu. Oke. Berarti itu gini Kak. Dari MPK dan OSIS itu sebenarnya ada keterhubungan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, program kerja yang ada di dalam MPK itu tadi konteksnya itu hampir seperti kayak pemantauan dari OSIS gitu. Jadi ada kedisiplinan, ada juga ADART gitu kan ya. Jadi masalah seperti aturan-aturan, kemudian ada tentang pemantauan kedisiplinan, itu kan dari Majelis Perwakilan Kelas. Jadi seperti yang dijelaskan awal tadi, bahwa kita MPK OSIS itu hampir sama kayak DPR sama MPR. Sama MPR iya, gitu ya. Betul sekali. Jadi MPR-nya adalah kita MPK sendiri, terus DPR-nya adalah OSIS itu sendiri. Nah gitu Kak, jadi kalau di instansi negara itu kayak MPR sama DPR gitu. Berarti kalau misal kita ungkap lebih detail itu OSIS di bawahnya MPK kan ya? Betul banget. Betul sekali. Mungkin dari teman-teman sekalian, dari pemirsa juga, mungkin kebanyakan belum tahu antara MPK dan OSIS gitu Kak. Mungkin tidak tahu juga ini mana yang bawahannya, mana yang atasnya. Jadi kita jelaskan di sini bahwa MPK itu adalah atasan dari OSIS itu sendiri, gitu. Nah, tadi kan kita udah tahu nih ya bahwa kalau OSIS itu di bawahnya MPK karena MPK sebagai penasehat dari OSIS ya Kak. Betul. Nah, terus ngomong-ngomong soal program nih, boleh dong ceritain 1 atau 2 program unggulan yang menurut Kakak paling berkesan nih selama menjabat. Bisa dijawab dari siapa dulu Kak? Boleh, Kak Dari Fairuz dulu. Kak Fairuz dulu, oke. Oke. Dari program unggulan dari MPK itu sendiri yang paling berkesan yaitu reformasi, di mana program kerja reformasi ini yaitu sebagai pengganti kepengurusan periode OSIS sebelumnya ke periode OSIS sesudahnya. Jadi pada program kerja reformasi ini itu tidak dilaksanakan dalam 2 hari atau 3 hari, tapi melainkan 1 bulan, di mana prosesnya itu sangat panjang, di mana dari mulai open recruitment OSIS itu sendiri, terus dari tes wawancara, seleksi tes wawancara, terus seleksi ketua OSIS itu sendiri, terus penyampaian debat ketua OSIS, terus pemilihan ketua OSIS, dan selanjutnya yaitu serah terima jabatan. Jadi di reformasi itu sangat panjang dalam waktunya, dalam menyiapkannya juga sangat panjang, dan di akhir-akhir ini kan sudah bulan Mei ya, kami juga dari MPK sendiri itu sudah berusaha untuk berpikir bagaimana reformasi periode 2024-2025 ke periode 2025-2026 ini akan berhasil. Jadi kita sudah mulai dari sekarang untuk menyiapkan konsep dari reformasi itu sendiri. Sudah, itu yang paling menurut saya sendiri paling berkesan tentang program kerja dari MPK itu sendiri, yaitu reformasi atau bisa dikatakan pergantian kepengurusan OSIS, MPK OSIS dari periode 2024-2025, 2026 ke 2026, 2025 ke 2026 ya, maaf. Nah, sekarang bisa ceritain nih Kak Abli, program apa sih yang paling berkesan selama Kak Abli menjabat? Bisa diceritakan? Oke,
Jadi program kerja sendiri dari OSIS yang paling berkesan itu pasti nomor satu adalah Magic. Nah, Bener, Kak? bener kan? Iya Magic betul, kan? Magic juga termasuk. Nah, yang paling berkesan dari kita dari MPK OSIS itu adalah Magic. Kemarin juga sudah sempat saya singgung pada talk show yang diadakan oleh Man 1 Gresik yang kemarin di live. Jadi proker dari Magic ini kenapa kok bisa proker paling berkesan? Karena menurut saya kita itu menghadapi audiens di mana tidak hanya warga dari Man 1 Gresik saja. Jadi Ada kita dari pihak luar juga, nah, dari betul banget. Dari pihak mana? dari sekolah-sekolah yang lain di kawasan Gresik ini, tapi juga ada dari luar Gresik juga, dari Lamongan juga ada, dari Bawean juga ada. Magic itu kan gak hanya Gresik aja ya Kak? Iya Dari- betul sekali. Satu Jawa Timur kan? Iya. Satu Jawa Timur. Jadi banyak banget dari SMP MTS kemarin itu sempat ke Man 1 Gresik meramaikan kegiatan Magic di Man 1 Gresik. Masya Allah. Dan keren banget. Seru banget. kita dari kepanitiaan MPK OSIS itu alhamdulillahnya kita lancar dalam merencanakan dalam pelaksanaan Magic ini gitu Kak. Bener banget. Jadi Kak. Alhamdulillah. oke, beri aplaus dulu. Oke. Jadi menurut kami program kerja yang paling berkesan selama ini adalah Magic. Magic keberapa kemarin Kak? Magic keempat. Magic keempat. Jadi Iya, sudah betul 4 kali sekali. diadakan dan khusus Magic kemarin itu menjadi- hampir 90% dipegang sama MPK OSIS ya Iya Kak? betul Masya sekali. Allah. Hampir Keren 90% banget. bergerak MPK Lancar. OSIS. Jadi ya kita dari pengurus MPK OSIS dari panitia juga bisa belajar menghadapi orang-orang baru, belajar menghadapi banyak orang yang karakternya berbeda-beda apalagi dari teman-teman SMP gitu ya. Apalagi Teman-teman masih SMP juga. Bagaimana kita harus menyikapi tentang sifat mereka. Betul banget. Sifat dari teman-teman SMP kan labil banget ya Kak Iya, karena bener banget. baru mau menganjak di dewasa Iya. gitu. Oke. Nah, bisa tadi dilanjut. kan Kak Habli sama Kak Virus udah nyampaikan nih program unggulan yakni reformasi dan juga magic. Nah, jadi kita udah belajar banget sih Kak. Dari MPK OSIS kita udah dapat dari program magic itu udah disiapin dari berbulan-bulan ya Kak ya. Iya, betul Dan juga banget. reformasi juga sampai 1 bulan. Nah, terus apa sih yang bikin Kakak termotivasi untuk jadi ketua MPK dan juga ketua OSIS? Kan itu tanggung jawab yang besar ya, apalagi menyiapkan betul program sekali. unggulan itu sampai berbulan-bulan. Nah, bisa diceritakan dulu Kak dari Kak Virus. Jadi dari aku sendiri itu aslinya itu nggak kepikiran bagaimana aku bisa ditunjuk menjadi ketua MPK di Man 1 Gresik ini. Awal itu aku sedikit cerita ya. Awal itu Ya boleh cerita dong, cerita dong. Santai aja Kak, gak apa-apa. jadi awal itu aku dalam kepengurusan MPK sendiri itu aku nggak menjadi dalam BPH MPK itu sendiri, melainkan menjadi anggota biasa yang itu di bawah komisi atau bisa disebut dengan tidak BPH inti dari MPK itu sendiri. Tetapi waktu berjalan ada aja sebuah plot twist atau hal yang tak terduga dalam hidup saya. Maksudnya dalam tiba-tiba masuk dalam hidup saya untuk bisa masuk join ke MPK tepatnya di BPH ini. Jadi fun fact-nya yaitu saya awalnya itu bukan menjadi anggota BPH melainkan sebagai anggota biasa, tetapi dalam waktu berjalan itu saya disuruh menggantikan seseorang untuk menjadi BPH itu sendiri, yaitu tepatnya di Komisi 2 bagian Humas. Padahal itu nggak terfikirkan saya karena mendekati LDKS itu saya itu udah berpikir wah kayaknya nggak bisa menjadi BPH MPK itu sendiri. Karena awalnya itu ya kayak melihat teman-teman di kelas itu yang join OSIS itu kan mengikuti LDKS ya. Nah itu saya sendiri kayak merasa gimana gitu, kayak pokoknya nggak enak karena nggak ikut sendiri. Padahal saya juga di MTS sendiri itu pernah menjadi kepengurusan OSIS juga, tepatnya di sekretaris. Jadi saya juga mau mengembangkan di Man 1 Gresik itu sendiri. Terusnya setelah itu saya diberi amanah atau disuruh menggantikan dari seseorang yang
kebetulan menjadi pengurus MPK itu sendiri. Pas malam itu saya dicat dari ketua MPK periode sebelumnya itu nge-WA saya untuk suruh menggantikan penganggota yang sebelum saya ganti itu. Nah, itu tidak termasuk dalam pikiran saya untuk menjadi ketua. Nah, semenjak itu saya berpikir bagaimana saya sudah diberi amanah dan diberi tanggung jawab untuk menggantikan seorang itu, dan kepercayaan itu tidak akan saya gunakan dalam hal semata, melainkan sebagai motivasi saya untuk menjadi yang lebih baik setelah diberi kepercayaan itu sendiri. Nah, itu yang membuat saya termotivasi, yaitu saya yang awalnya dulu menjadi anggota biasa, selanjutnya menjadi anggota BPA itu bukan karena kemauan saya, melainkan suatu plot twist yang tidak terduga yang terjadi dalam hidup saya itu sendiri. Itulah yang menjadi motivasi saya, yaitu saya tidak mau menyia-nyiakan suatu kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepada saya sendiri, sehingga saya bisa terus melaksanakan tanggung jawab itu yang ada, sehingga berjalanlah 2 periode ini dalam MPK itu sendiri. Terima kasih. Oke, bentar. Saya mau nyelat. Jadi Banget, Kak. saya itu ingat betul awal dari perjuangan Kak Fairuz ini, Kak. Oh ya, gimana Kak? Jadi dulu itu memang saya kan pernah kenal sama Kak Fairuz, tapi pernah lihat gitu dari awal Mat Sama gitu ya. Mat Sama, iya, awal betul. Mat Sama saya tahu, saya kenal. Nah, kemudian katanya daftar MPK, tapi beliau itu tidak terdaftar jadi MPK BPH. inti. Iya, Oh, tidak iya. terjadi MPK inti. MPK inti ya? Iya. Nah, terus plot twistnya ada seseorang dijadikan di komisi 2 gitu. Iya, Di betul. komisi 2, dan ternyata orang tersebut bisa dibilang itu tidak sanggup untuk Iya, menjalankan untuk tugasnya gitu mendapatkan ya. tugas tersebut. Dan Kak Fairuz ini diangkat menjadi pengurus inti di komisi 2 gitu, Kak. Iya. Jadi beliau itu awalnya dari awal perencanaan MPK itu beliau tidak masuk, Kak Fairuz ini tidak masuk. Iya. Tapi ternyata di tengah-tengah akan LDKS gitu. Iya, Akan mau LDKS Hamin 4 hari mungkin udah. Hamin 4 hari, Kak, bayangkan Hamin 4 hari LDKS. Cepet banget. Tiba-tiba itu, Kak. suatu plot twist yang tidak terduga. Hamin 4 hari dia ditunjuk menjadi BPH, menjadi inti dari MPK di komisi 2. Nah, setelah dia ditunjuk, saya ini benar-benar merasakan nyata kerjanya, Kak. Betul, nyata kerjanya. Jadi dia selama 1 periode di komisi 2 sangat aktif banget. Kebetulan kan jadi humas. Iya, humas. Komisi 2 itu humas ya Iya, berarti. betul. Dia jadi humas di kegiatan-kegiatan, selalu dijadikan sama ketua pelaksana dijadikan humas. dalam Jadi panitia. bisa dibilang humas abadi. Iya bener Selama banget. 1 Sampai periode, sekarang. Kak Fairuz ini bisa dibilang humas abadi gitu, Kak. Sampai sekarang jiwa-jiwa humasnya itu masih Masih terasa. melekat gitu ya. Betul banget, masih melekat. Nah, jadi setelah dia selama 1 periode di humas, kemudian dia ditarik atau ditunjuk menjadi Ketua MPK itu sendiri. ketua MPK ya. Iya, Itu tapi ada prosesnya kan ya, Kak? ada. prosesnya. Oh, boleh dong diceritakan gak sih Nah, prosesnya? iya, bisa langsung aja proses diceritakan. pemilihannya gitu. Iya. Oh, proses pemilihannya. Heeh. Oh, jadi pas sedikit cerita juga. Gak apa-apa, gak apa-apa. Santai Ayo juga. Jadi pas mendekati kelas meeting kayak sekarang ini kan mendekati kelas meeting ya. Heeh. Mau Bener banget, ujian. Jadi di OSIS sendiri kan sudah mempersiapkan kelas meeting. Nah, pada tahun sebelumnya atau periode sebelumnya itu saya sebelum menjabat menjadi ketua itu kan pada prosesi sebelum kegiatan kelas meeting itu kami itu dikumpulkan dari BPH MPK itu sendiri, dikumpulkan semua oleh kakak kelas MPK kelas 12 khususnya BPH itu bilang gini, nanti kalian dikumpulkan di sini itu saya akan memberitahu bahwasannya kalian di sini akan dijadikan sebagai kandidat calon ketua MPK periode selanjutnya. Nah, pada saat itu saya shock langsung, loh, kok kayak nggak terduga gitu. Terus habis itu saya dan teman-teman
dari kandidat yang lain itu berdampingan gitu. Terus yang ketua MPK Kak Acia itu bilang gini, jadi kalian di sini itu saya amanai untuk melanjutkan periode selanjutnya khususnya sebagai ketua. Nah setelah itu dia itu Kak Acia itu bilang gini, nanti kamu sebagai ketua ini, kamu sebagai kandidat nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah itu ditunjuk. Nah ketepatan saya juga dalam pemilihan itu, maksudnya dalam calon kandidat itu termasuk dalam kandidat nomor 1. Nah setelah itu jalan beberapa bulan, kan kelas meeting itu berjalan ya, itu saya sendiri itu sudah berpikir bagaimana visi misi apa yang saya taruh di CV yang akan saya sampaikan pada pemilihan ketua MPK itu sendiri. Saya juga bingung mau diisi apa. Tetapi waktu berjalan saya sudah berpikir bagaimana visi misi itu bisa saya cantumkan di CV saya. Dan saya ingat juga bahwasannya pemilihan ketua MPK di periode 2024-2025 itu sendiri yaitu pada tanggal 2 Agustus kemarin, tepatnya hari Jumat. Masih ingat soalnya itu hal yang berkesan buat saya karena nggak menyangka sudah sampai di titik itu. Jadi melo ya. Ini suasananya sambil hujan sambil melo-meloan ini. Ingat kita sudah hampir 1 tahun ya Kak kita berjalan ya. Udah 1 tahun lebih kita berjalan sampai di titik ini. Betul banget. Baik Kak Abli juga, saya juga. Udah mau selesai ya kita ya. Mau demis, mau kelas 12. Ya. Oke, Nah sekarang kita kan udah tahu ya ceritanya dari Kak Fairuz tadi, cerita inspirasi ya ini dari anggota biasa jadi ketua MPK, Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut ke Kak Habli nih, gimana sih Kak proses pas kakak itu termotivasi untuk jadi ketua OSIS dan gimana cara pemilihan dalam ketua OSIS sendiri? Oke, jadi proses dari pemilihan dari saya terpilih menjadi ketua OSIS itu di awal jujuran ini juga cerita sedikit ya. Enggak apa-apa. Jadi seru kalian cerita. Di awal periode itu bisa dibilang saya kurang aktif, Kak. Jadi saya itu lebih terfokus pada kelas di awal-awal periode ada 2 bulan, 1 bulan 2 bulan gitu. Jadi setiap ada perlombaan, setiap ada kegiatan itu saya lebih terfokus pada kelas. Itu di awal-awal periode. Nah setelah saya jadi kepanitiaan, kemudian saya di situ dieval Kak sama kakak-kakak ini. Beneran ini. Saya dieval karena ketidakaktifan itu tadi. Setelah saya dieval, kemudian saya melihat ke diri saya sendiri, kayak mengevaluasi diri sendiri gitu. Gimana ya, kok saya udah daftar OSIS tapi kok kayak nggak saya manfaatkan peluang menjadi OSIS itu tadi. Nah setelah di eval itu tadi kan namanya kadang ya banyak sebagian orang kalau setelah di eval itu ada yang takut, ada juga yang mungkin termotivasi dari evaluasi itu tadi ya. Nah alhamdulillahnya saya termasuk dari bagian yang termotivasi. Jadi setelah ada evaluasi saya termotivasi untuk mengubah diri saya sendiri. Jadi setelah saya dievaluasi itu tadi, kemudian kegiatan selanjutnya saya tidak dijadikan panitia nih Kak. Betul. Karena saya tidak aktif itu tadi kan. Nah, setelah itu di kegiatan selanjutnya lagi saya dijadikan panitia dan itu saya betul-betul saya manfaatkan. Mulai dari kegiatan itu saya manfaatkan peluang menjadi OSIS itu tadi, keaktifannya. Jadi saya jujur di periode kemarin lebih sering menjadi panitia di bagian apa ya? Si acara. Di bagian si acara ya? Menjadi MC. Jadi lebih sering di bagian si acara dalam mengatur acara. Jadi itu saya manfaatkan betul sampai di akhir-akhir periode. Itu jujur sering banget, hampir berapa kali jadi si acara ya? 5 kayaknya ada deh. 5 kali menjadi si acara itu. Ya Kak Abli ini public speaknya sangat bagus. Jadi kebanyakan dari panitia itu jadi si acara dan kebetulan jadi MC juga. Iya alhamdulillah, jadi di si acara itu saya manfaatkan betul. Setelah akhir-akhir periode itu hampir-hampir di bulan apa ya? Di bulan Juni Juli kayaknya itu. Iya Juni Juli. Kan ada pasti sebelum reformasi itu pasti ada bau-bau yang mana kayak dari kakak-kakak itu udah bingung mau mencari kandidat ya. Mau
membahas tentang kandidat, tapi masih dirahasiakan Kak. Jadi kandidat itu masih dirahasiakan. Setelah itu, tapi ada beberapa kakak-kakak itu yang kayak bilang, wah kamu nih pasti jadi kandidatnya. Di situ saya mikir, tapi saya selama 1 periode itu kayaknya nggak begitu aktif deh. Jadi saya berpositif thinking kayak, wah nggak mungkin gitu kan. Jadi saya santai sampai di bulan Agustus, di sebelum ada pengumuman kandidat. Jadi kandidat itu juga kebetulan di Man 1 Gresik kandidat baik MPK juga OSIS itu ditunjuk ya. Iya betul. Ditunjuk. Bukan mengajukan, melainkan mengajukan. ditunjuk. Jadi ditunjuk oleh kakak-kakak bisa dibilang senior kita gitu ya. Di kakak kelas itu ditunjuk, tidak mengajukan diri. Iya, karena ini bukan orang sembarangan juga. Nah, betul. Jadi kayak memilih kandidat itu dilihat dulu dari kinerjanya gitu loh. Bener banget. Nah setelah ada pengumuman itu kebetulan kemarin ada berapa ya kandidat OSIS itu? Ada 4 atau 5? Oh ada 5 ya? 5. Ada 5. Kebetulan ada 3 cowok sama 2 cewek. Iya. Nah di situ saya juga sudah mulai ragu-ragu nih, belum menyiapkan visi misi, belum menyiapkan mental, namanya juga akan tampil di depan gitu kan. Betul. Iya, betul Di depan waka-waka juga. Nah betul, ada tes Ada juga. bapak kepala juga. Kayaknya kalau bisa dibilang proses dari pemilihan ketua OSIS sama MPK kayaknya lebih ribet di ketua OSIS. Di ketua OSIS ya, Iya. lebih ribet. Soalnya itu menyangkut dari masa, yaitu seluruh siswa-siswa Man 1 Gresik itu sendiri. Karena pemilihannya itu kan berbasis demokratis ya. Nah, itu sendiri pada pemilihan ketua OSIS itu kemarin dipilih itu dari beberapa kayak pemilu gitu. Oh iya iya kayak pemilu. Ada coblosan. Ada coblosan, gitu. ada tempatnya juga. Jadi lebih ribetan pemilihan ketua OSIS-nya. Kalau di ketua MPK itu sendiri itu lewat voting, yaitu yang dilewatkan dari link Google Form, tinggal ketik di HP gitu aja. Maksudnya tinggal klik di HP itu aja. Enggak serumit untuk pemilihan ketua OSIS itu sendiri. Tapi ketua MPK kemarin itu di polling yang bagian polling masanya perwakilan kelas gitu. Ya, perwakilan kelas. Perwakilan Jadi kelas. Hanya anggota MPK aja nggak sih Kak? Yang Iya. kemarin pemilihan ketua MPK. Jadi gini, di MPK itu sendiri itu setiap pergantian periode itu disuruh menghadirkan 2 orang dari masing-masing kelas untuk menjadi perwakilan, yaitu 1 cowok dan 1 cewek. Nah itu nanti disuruh list di grup untuk sebagai pengurus MPK, baik dari BPH inti maupun BPH atau pengurus biasa atau anggota. Jadi dari kelas 10 sampai